Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 21. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna, cempaka, dan kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu kristopas, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara.
Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan kehormatan bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27. Judulnya segala sesuatu akan menjadi baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh luka. Ada air mata, ada kehilangan, ada sakit dan penderitaan. Kadang kita lelah menjalani hidup ini, kadang kita bertanya, apakah hidup akan selalu seperti ini? Tapi firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang indah. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan menyediakan dunia yang baru. Yohanes melihat sesuatu yang luar biasa. Langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya dunia yang penuh dosa ini tidak akan selamanya ada. Penderitaan tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Kebenarannya apa yang kita alami hari ini bukan akhir dari segalanya. Tidak ada lagi air mata. Ini bagian yang paling menyentuh. Ia akan menghapus segala air mata. Bayangkan itu, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kematian. Tuhan sendiri yang akan menghapus air mata kita. Mungkin hari ini kita sedang menangis diam-diam, sedang terluka, sedang kehilangan. Tuhan melihat semua itu. Dan suatu hari air mata itu akan benar-benar berakhir. Tuhan tinggal bersama kita. Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini janji terbesar. Bukan hanya berkat, bukan hanya kesembuhan, tapi hadirat Tuhan sendiri bersama kita selamanya. Surga bukan hanya tempat yang indah. Surga adalah bersama Tuhan. Janji bagi yang setia. Barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Artinya ada perjuangan, ada tantangan, ada ujian iman. Tapi Tuhan berkata, tetap setia karena ada upahnya. Peringatan yang serius. Firman Tuhan juga berkata, tidak semua orang akan masuk. Hanya mereka yang namanya tertulis. Ini mengingatkan kita hidup sungguh-sungguh. Hidup haruslah sungguh-sungguh. Imanlah harus nyata. Jangan bermain-main dengan dosa. Kemuliaan yang tak terbayangkan. Kota itu digambarkan penuh emas, penuh permata terang tanpa matahari. Ini bukan sekedar indah, itu melambangkan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Saudaraku, apapun yang kau alami hari ini, sakit, masalah, kesedihan, itu tidak selamanya. Karena Tuhan berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Pegang ini. Air mata akan berhenti, sakit akan hilang, Tuhan akan bersama kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.